Yang juga jadi sorotan, saudara, ada seorang calon penumpang pesawat tujuan Timika ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura karena kedapatan membawa 50 paket narkoba jenis ganja. Penangkapan ini dilakukan saat calon penumpang tengah melakukan pemeriksaan barang bawaannya dan petugas menemukan benda mencurigakan. Saat diperiksa, pelaku kedapatan membawa 50 paket ganja siap edar yang akan diselundupkan ke Timika, Papua Tengah. Ia mengaku hanya ditugaskan membawa narkoba tersebut dan akan dibayar sebesar 10 juta rupiah saat narkoba diterima pembelinya di Timika. Pelaku saat ini sudah ditahan dan polisi masih mengembangkan kasus peredaran narkoba ini. Pada saat dilakukan pemeriksaan, barang terduga pelaku ini dengan inisial SYP ditemukan barang haram berupa narkotika jenis ganja sebanyak 50 bungkus. Terduga pelaku ini mengaku bahwa dia hanya diminta untuk membawa atau sebagai kurir. Kita ke kasus kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata yang kembali terjadi. Diduga menewaskan belasan orang. Satgas Damai Kartens sudah menemukan 9 jenazah petambang emas korban kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. 6 jenazah korban pembunuhan KKB ditemukan dari 2 titik berbeda, yakni 5 jenazah ditemukan di Kampung Bingki, 1 jenazah ditemukan di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. 6 jenazah penambang emas dievakuasi ke RSUD DKI untuk proses otopsi dan identifikasi sebelum diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Bahwa sampai saat ini kita sudah menemukan 9 jenazah. Dari kemarin itu ada 2 yang dari Pendulangan 22 ditambah 1 yang dari Boven. Kemudian hari ini kita menemukan 6 jenazah, 5 dari Kampung Bingki, kemudian 1 yang dari Muarakum. Untuk data nanti kita sampaikan. Anggota masih dalam pencarian kita bagi beberapa tim. Ya kami minta doanya dari semua teman-teman media juga supaya kita bisa cepat menemukan yang lain. Terkait korban, Kementerian Pertahanan menyatakan korban tewas penembakan KKB merupakan warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata mengklaim 11 orang yang jadi korban adalah tentara yang menyamar sebagai warga. Perbuatan yang memang tidak bisa ditolerir karena sudah melanggar kemanusiaan. Walaupun mungkin ada statement dari OPM yang menyampaikan bahwa itu adalah agen-agen intelijen. Tentu, akhirnya memukul rata sampai warga sipil pun dibilang sebagai agen intelijen. Dan ini tidak benar. Makanya saya klarifikasi, apa yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena tim TNI Polri sempat diserang di Bandara DKI Yahukimo hingga terjadi kontak tembak dengan KKB. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kasus penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo akan dilaporkan jurnalis Kompas TV. Ada Vindi Rahmeni dari Jayapura, Papua. Selamat pagi Vindi. Vindi, informasi terakhir ini ada kendali untuk mengevakuasi jenazah korban. Apa penyebabnya dan apa upaya yang dilakukan kali ini? Ya, selamat pagi Reza dan Pidana. Korban pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata ini sudah ada 9 jenazah yang ditemukan oleh tim gabungan TNI Polri di lokasi penambangan emas, dan dari 9 orang ini sudah ada 4 orang yang berhasil dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI untuk dilakukan identifikasi. Sementara 5 orang lainnya baru akan dievakuasi hari ini karena memang kemarin itu terjadi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di Bandara DKI, sehingga memang untuk evakuasi kemarin dihentikan. Kemudian juga lokasi untuk penjemputan atau evakuasi dari Kampung Bingki ini terkendala dengan cuaca, sehingga memang kemarin
dihentikan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan rencananya hari ini evakuasi terhadap jenazah ini akan kembali dilakukan pada Sabtu pagi ini. Mereka. Ya, Vindi, itu nanti artinya akan dilanjutkan kapan? Kemudian untuk upaya pengejaran pelaku di lokasi penyerangan di Yahukimo itu seperti apa? Ya, untuk pengejaran sendiri memang sejauh ini tim dari Satgas Damai Kartens dibantu oleh pihak TNI dari Kodim 1715 Yahukimo dan juga Polres Yahukimo dan Polres Ahmad sudah dikerahkan ke lokasi dan dibagi beberapa tim untuk selain melakukan evakuasi terhadap para korban, juga dilakukan upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata ini. Karena memang aksi ini sangat meresahkan atau sangat kejam seperti itu, sehingga memang upaya penegakan hukum harus dilakukan terhadap kelompok ini. Oke, kita berharap juga upaya dapat membuahkan hasil. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Vindi Rakmini melaporkan langsung dari Jayapura, Papua. Selamat kembali bertugas, Vindi. Ya, saudara, usai jeda sampai Indonesia Pekan akan kembali dengan informasi Polda Jawa Barat melakukan olah TKP ulang kasus pemerkosaan dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Informasinya usai jeda. Yuk kita berbagi.